pagi semuanya. Jadi try di sini. Kali ini aku bakal bahas soal penggunaan box motor. Kalian tahu kan box motor kayak gimana? Kayak yang aku pakai di Pulsar 220 ku ini, punya aku mereknya Shed 48, berarti 48 liter. Punya aku ini cukup muat helm full face 2, atau helm full face 1 dan jas hujan DLL, atau tas kuliah berisi laptop DLL cukup, atau bakpao atau siomay. enggak ya, bakpao dan siomay adalah salah satu ejekan yang paling umum kalian temui kalau kalian pakai box. Ya kalau aku jangan masalah ya. Kenapa aku pakai box ya? Aku pakai box itu ya karena fungsionalitasnya gitu loh. Karena emang berguna banget buat aku. Yang pertama karena motor batangan kayak gini itu nggak ada bagasinya, nggak ada storage-nya di motor asli. Dan aku nggak mau buat ngiket-ngiket jas hujan atau helm di tangki dengan jaring-jaring kayak gitu. Nggak terlalu suka karena itu juga ribet. Aku mending pakai box. Ya udah bisa muat jas hujan, helmmu juga bisa masuk, full face, bisa terus. Ya intinya fungsinya bersih banget lah intinya. Wah, ini ada apa nih? Tapi jelas ada beberapa kelemahan di penggunaan box ini. Salah satunya itu motor kamu yang jelas dimensinya jadi bertambah. Selain tinggi dan lebarnya juga bebannya juga bertambah karena berat box itu sendiri itu bisa antara 2 kiloan. Belum bracket-bracketnya yang dari besi. Kalau kalian mau pakai bracket yang kuat harus pakai besi yang agak berat juga biar stabil. Itu konsekuensi ya. Terus ya tadi ejekan-ejekan yang kalian harus bisa terima, seperti tukang siomay atau tukang bakpao. Terus apa lagi ya? Harga box itu gak murah. Kedua, harga box itu gak murah. Harganya kita ambil aja yang paling murah itu GV tipe E20 dengan kapasitas 39 liter, bahannya agak tipis tapi elastis. Itu harganya sekitar 500.000. Udah sama faceplate, saya belum sama bracket. Jadi kalau misalnya sama bracket sekitar 650 ribuan. Nggak tahu sekarang katanya sih tipe itu naik karena banyak dicari. Terus kalau punya aku ini, aku dulu dapat murah banget bisa dibilang. Sama bracket itu 1,2 juta. Padahal harga aslinya itu belum sama bracket itu kena sekarang 2 juta berapa gitu. Bracketnya sendiri bisa 300.000 sampai 600.000 ada itu. Terus yang ketiga itu box itu, kalau kalian masang boxnya itu nggak center, feel di motor kalian itu bisa berubah. Bukan berubah, maksudnya geol-geol gitu loh kalau misalnya nggak center, karena emang kayak ada sesuatu yang narik-narik gitu di belakang kan. Ibaratnya ada sesuatu yang dipasang dan itu semacam narik-narik gitu, dan itu nggak center. Ya udah, bener-bener ganggu kenyamanan banget. Orang misalnya digiginin aja itu pasti geol-geol dikit, atau enggak kayak gini. Bener-bener kalau misalnya nggak center itu bener-bener wow.
pembelian box itu, yang pertama itu belilah box sesuai dengan kantong kalian. Nggak perlu yang mahal-mahal dulu, nggak perlu yang gede-gede dulu, yang penting fungsionalnya dulu dan sesuai kantong kalian. Ini sesuai kalau kantong kalian, nggak perlu maksa, karena box itu sekali lagi nggak murah. Ada yang range 500.000 sampai ya, yang namanya pennya itu bahannya dari aluminium. Box itu ada yang plastik dan ada yang aluminium, ada yang besi gitu. Itu harganya sekitar 17 juta. Wow, itu side ya. Kalau pannier itu di samping, taruh samping. Ada yang di atas juga sih, di top. Itu kalau satu set bisa mungkin tembus 20 juta. Itu mahal banget ya, sesuai kantong kalian aja deh. Terus itu kalian kalau mau pasang box itu jangan melebihi lebar stang. Contohnya kayak di depan ini nih. Nah itu ibaratkan aja box. Ini sebenarnya sangat berbahaya ya, karena kalian kalau misalnya belum terbiasa dengan side box itu gimana ya, rada susah buat nyelip gitu. Apalagi kalau stang kalian itu lebih sempit daripada box kalian. Orang yang pertama masuk ke misalnya kalian mau split nih, lane splitting. Kalau kalian mau masuk duluan ke lajurnya kan pasti yang kena kan stang dulu kan, karena stang itu yang di depan. Sementara kalau box kalian itu lebih lebar dari stang kalian, misalnya stang kalian bisa aja mungkin masuk, tapi box kalian belum tentu. Nah, itu bisa baretin mobil orang, bisa bikin orang lain, pengendara lain jatuh. Itu kan bahaya. Itu yang perlu diperhatikan banget. Misalnya yang nggak umum itu pasang E20, bisa kalian search di sini sendiri ya di Google. E20, E20 dijadiin side box. Banyak yang pakai gitu sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Ya asal mereka nggak serantau seruntul gini, kalau naik motor ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya mereka pecicilan itu kan bahaya banget. Harga box itu dipengaruhi sama bahan terbuat dari plastiknya yang kayak gimana, atau terbuat dari aluminium atau besi, ada yang lokalan besi gitu. Itu mempengaruhi harga. Seperti yang aku tadi jelasin soal harga box yang tadi itu lumayan mahal. Dan sebenarnya itu bikin kepengen banget sih box-box kayak gitu, sumpah. Tapi pemakaian box itu menurutku apa coba, bisa bikin saudara loh. Bisa bikin apa ya, saudara gitu ya. Ada namanya komunitas motor box Indonesia, Combo. Saya join di Purbalingga, saya join, dan ya emang di komunitas itu kalian nggak memandang kalian mau merek motor apa atau box apa, atau kalian nggak pakai box juga silakan join. Kayak itu komunitas bebas. Tapi box itu tadi semacam racun sebenarnya ya. Kalau misalnya kalian masuk tanpa box, bisa pas join itu pakai box karena kepengin. Karena serius, box itu kalau kalian udah mengikuti itu bikin kepengin loh. Kalau istilah Jawanya itu mengini. Ya mungkin cukup sekian dari saya di video ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau pasang box atau apa gitu, soal box.
aku mencerahkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Hai teman-teman. Ini yang rekam. Enggak tahu, masih tidur di kos dia. Teman-teman ya. Apa? Di kos Daru. Duluan ya.